Pemirsa, satu korban kecelakaan di Jalan Tol Batang Semarang hingga Selasa siang masih berada di kamar jenazah RSI Muhammadiyah Kendal. Satu jenazah korban kecelakaan di Jalan Tol Batang Semarang hingga Selasa siang masih berada di kamar jenazah RSI Muhammadiyah Kendal, Jawa Tengah. Identitas yang sebelumnya didapatkan berbeda saat petugas kepolisian melakukan identifikasi menggunakan perekam sidik jari. Jenazah perempuan yang saat ini masih di ruang jenazah diketahui bernama Emilia, warga Depok, namun hasil identifikasi sidik jari kepolisian, ia bernama Karyati, warga Karawang. Pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan Polres Batang untuk mengidentifikasi ulang dan menghubungi pihak travel untuk memastikan identitasnya. Dan hingga kini masih ada 2 korban luka yang masih dirawat, sedangkan yang lainnya diizinkan untuk rawat jalan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, kita bergabung bersama dengan rekan Edi Praitno dari Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat siang rekan Edi, berapa jumlah korban yang saat ini masih dalam perawatan di sana? Oke, selamat siang Mas Bram. Hingga Selasa siang, korban luka yang masih dirawat ada 2 orang, sementara yang lainnya sudah diizinkan untuk menjalani rawat jalan. 1 korban dirujuk ke rumah sakit di Semarang karena permintaan dari keluarga agar lebih mudah dijenguk oleh keluarganya. Sementara untuk 1 korban yang masih belum diambil, yaitu korban meninggal dunia yang masih ada di kamar mayat, sempat menjadi kendala petugas di sini. Pasalnya dalam identifikasi awal berdasarkan dari manifest yang didapat dari perusahaan travel bernama Emilia, warga Depok. Namun setelah diidentifikasi ulang oleh petugas dari kepolisian menggunakan perekam sidik jari, nama yang keluar justru berbeda. Namun demikian, saat nama yang baru keluar dari identifikasi sidik jari itu dilacak ke alamat yang bersangkutan, ternyata nama tersebut masih ada orangnya, alias berbeda lagi. Sehingga petugas dari rumah sakit masih harus berkoordinasi lagi dengan kepolisian guna mengungkap identitas penumpang yang masih belum diambil pihak keluarganya. Identitas sendiri dari penumpang ini tidak ditemukan saat kejadian, termasuk barang-barang milik korban juga masih belum ditemukan, dalam artian masih bercampur dengan milik korban yang lainnya. Demikian, Mas. Baik, dan saat ini langkah lanjutannya ada informasi apa? Ya, untuk sementara pihak Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal akan berkoordinasi dengan Polres Batang dan akan mengirim jenazah ini ke Rumah Sakit Umum Batang agar dilakukan penyelidikan ulang atau identifikasi ulang, termasuk menelusuri alamat yang dari awal manifest bernama Emilia, warga Depok, akan ditelusuri apakah benar jenazah tersebut bernama Emilia. Demikian, Mas. Oke, Edi, rekan Edi, terkait 2 orang korban yang masih dalam perawatan ini kondisinya seperti apa, rekan Edi? Ya, untuk korban luka sendiri saat ini masih dirawat di ruang ICU, yaitu 1 warga negara Nigeria yang mengalami patah tulang, sementara satunya juga menderita cedera berat di kepala sehingga masih mendapat perawatan intensif di ruang ICU. Kondisinya sudah agak membaik, tapi belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya masih trauma, dan untuk warga negara asing masih kesulitan untuk berkomunikasi karena belum berfasih berbahasa Indonesia. Demikian, Mas. Nah, terkait untuk pihak keluarga dari 2 korban yang selamat ini, apakah sudah dihubungi? Ya, untuk warga negara asing, pihak keluarganya atau kerabat dekatnya yang ada di Indonesia sudah dihubungi dan dalam perjalanan karena membutuhkan waktu karena berasal dari luar daerah. Sementara satunya sudah berada di lokasi untuk menemani korban luka yang ada di ruang ICU. Demikian, Mas. Sudah sempat bertemu Mas Edi dengan beberapa pihak keluarga begitu? Mbak, Sudah sempat bertemu dengan perwakilan dari pihak keluarga mungkin, Mas Edi? Ya, untuk pihak keluarga memang belum bisa temui karena berada di ruang ICU. Kita pihak awak media juga tidak diberi kesempatan untuk masuk ke ruang ICU karena akan mengganggu privasi atau mengganggu pasien karena masih dalam perawatan intensif, begitu, Mbak.
Tapi dari keterangan humas rumah sakit bahwa korban yang mengalami luka keluarganya sudah mengkonfirmasikan kejadian ini dari pihak Desa Raja untuk mendapatkan santunan termasuk biaya perawatan yang dijadikan tanggungan ke rumah sakit, gitu Pak. Baik, terima kasih banyak rekan Edi Praetno langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Edi.